Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita bisa lanjut materi matematika kita kepada tema 5, subtema 1 yang akan fokus membahas tentang garis. Namun sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan, dilancarkan, diberkahi ilmu yang kita pelajari hari ini. Istidadan du'aan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama-tama, Pak Kolis akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada berapakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada 3 tujuannya. Yang pertama, siswa mampu menunjukkan dan menemukan contoh garis dengan model yang nyata dan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dan menemukan konsep garis sejajar berpotongan dengan nyata dan benar. Yang ketiga, siswa mampu menemukan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan garis sejajar, garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang pertama-tama, pertanyaannya adalah, apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang sangat banyak. Jika titik tersebut berkumpul secara teratur dan berkesinambungan, akan membentuk garis lurus. Lagi ya. Jadi, garis adalah kumpulan titik-titik yang sangat banyak. Jika titik tersebut berkumpul secara teratur dan berkesinambungan, akan membentuk garis lurus seperti pada gambar di bawah A dan B. Titik A, titik B, Pak Kolis hubungkan seret, tentunya menjadi sebuah garis. Yang kedua, ada yang namanya sinar garis. Apa itu sinar garis? Ruas garis yang salah satu ujung dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, amati gambar di bawahnya itu. Titik A bulatan, sedangkan yang B berupa anak panah. Lah, anak panahnya inilah, ujungnya inilah yang dapat diperpanjang tanpa batas. Bentuknya bulat, awalnya, akhirnya anak panah. Itu namanya sinar garis. Yang ketiga adalah garis lurus. Ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, garis lurus ini, ruas garis ujung-ujungnya itu dapat diperpanjang tanpa batas yang ditandai dengan anak panah. Macam-macam garis ada 2, vertikal dan horizontal. Macam-macam garis ada 2, vertikal dan horizontal. Vertikal, seperti gambar di bawah, adalah garis yang tegak. Vertikal adalah garis yang tegak. Sedangkan horizontal adalah garis yang mendatar. Horizontal, garis yang mendatar. Hubungan antar garis. Ada garis sejajar, ada garis berpotongan. Garis sejajar, perhatikan garis K dan L sejajar berhadapan, tidak berpotongan ya. Sejajar, tidak pernah
berpotongan. Apa itu garis sejajar? Dua garis yang berjarak sama, ya, panjangnya sama anak-anak, dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan, meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Jadi pada garis sejajar tidak akan pernah berpotongan, ingat. Sedangkan garis berpotongan yakni dua garis yang berjarak sama dalam satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik. Karena namanya berpotongan, berarti salah satu bidangnya akan mengalami perpotongan seperti gambar M dan N. Yang berikutnya ada garis berpotongan tegak lurus. Kenapa dinamakan tegak lurus? Karena perpotongan garisnya membentuk 90 derajat. Dikatakan dua garis yang saling berpotongan adalah tegak lurus. Nah, tegak lurus berbentuk 90 derajat. Yang kedua, yang berikutnya garis berimpit. Apa itu berimpit? Dua garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis. Padahal garis berimpit ini juga terdiri dua garis, tapi karena terletak pada satu garis lurus sehingga terlihatnya sebagai satu garis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan macam-macam garis. Perhatikanlah gambar rel kereta. Gambar rel kereta. Gambar rel kereta ini kalau kita amati secara seksama, dua rel yang terbuat dari besi saling berhadapan, tidak berpotongan alias sejajar. Sedangkan gambar pada kincir angin adalah contoh dari berpotongan, garis yang berpotongan. Yang ketiga, jarum jam pada gambar yang Pak Kolis berikan itu adalah 12 tepat. Sehingga jarum jam dinding ini menunjukkan garis yang berimpit. Nah, anak-anak, berikut tadi materi yang Pak Kolis sampaikan. Adapun kesimpulannya, yang pertama, siswa sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan garis dan menemukan contohnya tadi ya. Yang kedua, siswa juga sudah mampu menjelaskan dan menemukan konsep garis sejajar berpotongan dengan benda nyata yang benar. 3. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan garis sejajar dan berpotongan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaju fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Yang artinya, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Nah, luar biasa bagi anak-anakku yang saat ini sedang menuntut ilmu, mencari ilmu. Itulah penjelasan dari Pak Kolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.